Shalom anak-anak. Oke, selamat siang. Ya, kita akan ada dalam pembelajaran PAK hari ini. Semoga semuanya merasa sukacita ya, senang ya. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Ishak sama? Oh, yang lainnya kitir ya? Baik. Oke. Iya, Nanas, shalom. Oke. Bisa diangkat tangannya ya. Oke. Semua lakukan. Ya, ke depan. Ya. Ke samping. Ya, jangan nyenggol temannya. Oke. Sudah ya? Ya, mungkin sambil diremas-remas tangannya ya. Oke. Biar rileks. Ya, oke, kita akan belajar pendidikan agama Kristen ya. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran 23. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ada yang mau mimpin kita dalam doa? Yoel ya? Oke, mari. Yoel, silakan Yoel. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas seluruh penyertaan pada hari ini Tuhan. Setelah kami akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Kristen Tuhan. Sertai Tuhan, bimbing Tuhan setiap masing-masing dari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan setiap apa yang diajarkan Pak Iwa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat-Mu dan nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yoel. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan judul Nusa Indah Nirmala, ya. Kalau Nusa ini artinya pulau, ya. Indah ini dalam bahasa Indonesia bisa bagus atau elok. Kalau nirmala, kalau nir ini dari bahasa Sanskerta, ini artinya kosong. Sedangkan mala ini noda atau celah. Kalau disambung jadinya apa? Apa? Pulau bersih. Ya, kita bisa bilang pulau yang bersih tanpa ada noda, atau pulau yang sangat indah, gitu ya. Pulau yang suci, gitu ya. Oke, itu kalau kita terjemahkan secara menyeluruh. Di bab ini kita berefleksi atau kita belajar bagaimana kita merawat pulau yang merupakan anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada pujian teman-teman, tapi Pak Riwa putarkan sedikit saja ya, untuk bagaimana kita melihat alam semesta ini sebagai sebuah anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, pujian ini Pak Riwa ambil dari pujian yang dinyanyikan oleh tim A1, kolaborasi Bapak Ibu Guru dan para siswa. Kita lihat. Yang bisa nyanyi bisa ikut bernyanyi ya teman-teman ya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la.
ya. Oke. Cukup. Pujiannya Semesta Bernyanyi, itu judul lagunya, ya. Oke, barangkali ada yang memberikan respon, ya. Devan, pujian ini mengingatkan Devan tentang apa? Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Keindahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Oke, good. Kita tepuk tangan buat Devan. Ya. Oke. Keindahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Devan, apakah menikmati itu? Iya, Pak. Menikmati ya. Oke, berarti harus ada sikap syukur kita terhadap alam ciptaan Tuhan ini. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana menerapkan tanggung jawab manusia terhadap alam ciptaan Allah yang tadi dibilang sama Devan sangat indah ya. Keren gitu ya. Oke. Apalagi kalau manusia membuatnya semakin lebih indah, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, di dalam materi ini ya, sebelum nanti Pak Dewa akan jelaskan ya, kita juga nanti akan ada dalam diskusi kelompok ya. Oke, ada kuis Alkitab. Oke, pasti sudah siap. Nah, ini ada untuk part 1 ini ada jawaban benar salah. Ya. Nah, instruksinya adalah begitu nanti pertanyaannya muncul, Pak Dewa minta untuk yang mau menjawab tolong angkat tangannya. Lalu kemudian maju ke depan dengan cara untuk nanti minta tolong untuk melingkari yang benar atau salah. Misalnya jawabannya soalnya muncul, oh menurut kamu ini benar apa salah? Pilih ya benar ya, dilingkar aja yang benar. Begitu ya. Pak salah. Berarti pilih yang salah. Oke, salah. Gitu ya teman-teman ya. Bisa? Oke. Kita akan next. Nah, ini pertanyaan pertama. Pada tahun Sabat, orang Israel diperintahkan untuk menggandakan hasil panen agar bisa tetap menabur dan menuai seperti biasanya. Benar atau salah? Oke, yang mau menjawab bisa angkat tangannya dan maju. Oke. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh, tidak ada yang berminat ya. Oke, kalau begitu siapa aja yang mau maju silakan. Benar atau salah? Coba aja. Nanti Pak Rio bantu. Oke, mari. Rena. Silakan, lingkar. Alasan atau enggak? Lingkar aja, salah. Oke, baik, sudah. Sip. Terima kasih, tepuk tangan dulu, teman-teman. Jadi jawabannya benar apa salah? Kita cek ya, Pak Dewa hapus dulu. Kita cek sekarang benar atau salah. Wah, jawabannya tepat sekali. Itu pertanyaan pertama. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa mau maju? Monggo. Setiap 7 tahun tanah di Israel harus dibiarkan beristirahat sebagai bagian dari perintah tahun Sabat. Benar atau salah? Siapa yang mau coba? Mari, silakan, Monica. Nah, silakan dilingkari. Nah, lingkar aja langsung. Benar. Oke, terima kasih. Kita lihat ya pilihannya Monica, benar atau salah? Benar atau salah? Jadi benar, was. Ini pemahaman mantap ya. Oke. Itu pertanyaan benar salah. Sekarang masih ada lagi. Ini part 2, isian singkat. Pertanyaannya, tahun Sabat dirayakan setiap titik-titik tahun sekali oleh bangsa Israel. Berapa tahun? Ada yang menjawab? Ayo tulis saja. Mau di sini boleh, di sini boleh. Setiap berapa tahun?
Oke. Sip. Setiap 7 tahun. Michael yakin? Yakin. Oke. Benar atau salah kita lihat ya sekarang. Setiap 7 tahun. Oke, benar. Sip. Thank you. Oke, tepuk tangan yang banter. Ya. Sip. Masih ada lagi pertanyaannya. Kitab yang menjelaskan secara rinci tentang peraturan tahun Sabat dalam Alkitab. Kitab apa? Ada yang mau mencoba? Silakan. Kejadiankah? Matiuskah? Ulangankah? Ada yang mencoba? Siapa yang mencoba? Ayo. Nggak ada? Ari, Jer. Nah ya. Secara umum saja, kitab apa guys? Kitab Oke ya, kita bungkus ya, teman-teman. Sorry. Oke, kitab Imamat. Masih ada satu lagi teman-teman. Oke, jadi pertanyaan terakhir. Pada tahun Sabat Tuhan berjanji memberi hasil panen yang cukup pada tahun keberapa untuk mencukupi kebutuhan selama tahun Sabat. Yo, siapa yang mau maju? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita jawab berapa? Berapa? Kalisa mau mencoba? Belum mau. Catherine? Nggak mau. Keberapa? Carol? Sorry. Sudah terjawab di sini. Salah pencet pariwa langsung muncul jawabannya ya. Karena kesalahan. Tapi tidak apa-apa, kesalahan membawa berkah gitu ya. Jadi tahun ke-6. Oke, baik. Oke. Sudahlah ya. Oke, teman-teman, jadi itu sedikit pengetahuan di awal, tapi Pariwa senang karena teman-teman sudah punya pengetahuan tentang tahun Sabat ya. Teman-teman sudah mengerti sedikit paling tidak tentang tahun Sabat, cuma tadi yang masih ragu-ragu tentang ditulis di kitab mana gitu ya, tertulis rincinya di mana ya. Kita sudah tahu bersama kitab Imamat yang membicarakan tentang tahun Sabat ya. Ada di Imamat pasal 25. Ya, teman-teman, kalau kita lihat gambar ini sekilas ya. Wah, mungkin ada yang suka snorkeling ya. Dan sebagainya itu bisa menikmati pemandangan di bawah laut ya. Pemandangan di bawah laut, atau ada yang suka mendaki ya, atau suka jalan-jalan ke bukit, ke gunung ya, menikmati pemandangan yang indah begini ya. Ya, Pariwa ngasih yang pantai sama gunung, masih ada banyak keindahan lainnya begitu ya. Oke, ini gambaran bagi kita bagaimana kita, kembali ke pertanyaan di awal ya, bagaimana kita menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan ya. Oke, next. Oke, jadi teman-teman, yang tadi teman-teman sudah belajar itu berkaitan dengan tahun Sabat ya. Tahun Sabat itu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sudah menjadi tradisinya bangsa Israel. Keren juga ya. Oke, jadi pada hanya sekilas saja teman-teman ya. Tadi jawabannya tadi sudah benar-benar ya. Ini nanti teman-teman bisa mempelajari ya. Tapi tentunya Tuhan menghendaki ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan pesan begini. Kalian sudah boleh masuk di tanah Kanaan, tetapi ingat, setiap tahun ke-7 harus ada perhentian aktivitas ya, untuk apa? Tanah itu kembali memperbaharui dirinya. Gitu. Jadi tahun ke-7 itu bangsa Israel, loh, berarti nanti 1 tahun itu kita makan apa? Bisa kelaparan lah ya. Nah, tadi di kuisnya sudah ada teman-teman. Di tahun ke-6 teman-teman, Tuhan itu luar biasa.
Tuhan sudah melipat gandakan hasil panen mereka. Jadi untuk persiapan tahun ke-7 itu Tuhan sudah siapkan. Di tahun ke-6 itu, ya. Jadi bangsa Israel tidak perlu khawatir. Itulah yang disebut dengan janji Tuhan bagi bangsa Israel dengan penyertaannya. Jadi kita nggak boleh khawatir Tuhan menghendaki kita melakukan apa, ya. Ya, itulah yang harus kita kerjakan tanpa perlu ragu-ragu. Tuhan sudah siapkan. Tahun ke-6 kamu akan berlimpah ruah dengan hasil panennya. Itu ya Nikolas? Ya, jadi tidak boleh khawatir. Tahun Sabat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa menggunakan lahan itu sebagaimana mestinya. Ya, Pak, berarti di Indonesia menerapkan itu bagaimana? Ya, apakah nanti kita menerapkan hitung dari kapan terus setiap 7 tahun istirahat nggak boleh menanam dan sebagainya? Bukan seperti itu teman-teman ya. Tapi ini konteksnya bangsa Israel, bagaimana kita implementasikan di dalam kehidupan kita di bangsa Indonesia. Nah, nanti kita akan ada tugas teman-teman ya. Nanti oke, jadi ini maknanya bagaimana kita mengelola alam ya. Kita ingat bahwa alam itu juga butuh memperbaiki, memperbaharui dirinya ya. Jangan serakus-rakusnya kita garap terus gitu kan. Padahal ada waktu yang harus diberikan bagi mereka untuk beristirahat gitu ya. Tuhan mengingatkan kita ya, kita nggak perlu khawatir. Kalau Tuhan sudah menghendaki kepada kita, maka Tuhan akan memberikan penyertaannya bagi kita. Itu kan Stephen? Tuhan bilang, tahun ke-7 kalian istirahat. Tapi di tahun ke-6 Tuhan sudah persiapkan hasil panen yang berlimpah. Sehingga di tahun ke-7 itu sudah ada cadangan makanannya. Gudangnya sudah terisi. Jadi kita nggak perlu khawatir. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita taat kepada perintah Tuhan. Ya. Ya, oke. Saya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman akan masuk di kelompok ya. Akan masuk di kelompok untuk mendiskusikan sebuah tradisi di Indonesia. Jadi silakan teman-teman duduk di kelompoknya ya. Silakan duduk di kelompoknya. Minta tolong untuk ketuanya maju ke depan. Nama yang paling atas. Ambillah salah satu. Pilihlah. Bentar ya. 1 2 3 4 5 6. Bisa membentuk lingkaran boleh silakan. Kemudian tolong dituliskan di sini aja. Tuliskan di sini. Salah satu tolong bikin presentasi PPT-nya. Silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Dirapikan lagi kursi mejanya. Yang presentasi maju ke depan. Yang lain perhatikan teman-teman ke depan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok kedua mau mempresentasikan tentang tradisi Indonesia yaitu Sasi. Nah, untuk pengertian sendiri, Sasi itu merupakan sebuah tradisi konservasi kawasan alam yang telah dilakukan oleh masyarakat setempatnya. Nah, masyarakatnya dari mana? Tradisi ini merupakan tradisi dari Maluku dan Papua. Sasi ini berhubungan dengan pelarangan untuk mengakses wilayah atau sumber daya tertentu. Nah, untuk tujuannya, Sasi dilakukan dengan tujuan demi sebuah pemulihan kondisi alam. Alam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Meski demikian, alam perlu diberikan waktu untuk memulihkan kondisinya sehingga dapat terjaga kelestariannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Tadi tuh mau. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak. Kelompok berikut adalah kelompok Adrian. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang Sasi. Oke, next.
Ya. Oke, untuk pengertian dari sasi adalah sebuah tradisi atau budaya Papua dan Maluku yang bertujuan untuk menjaga alam dari kerusakan atau kepunahan. Nah, selanjutnya yaitu asal-usul sasi ya. Jadi sasi ini berasal dari Papua atau Maluku. Oke. Oke, jadi latar belakang sasi ini ya, sasi itu mulai dalam pedesaan yang tepatnya ada di Maluku. Terus mereka itu sebagai bentuk perlindungan lingkungan yang bisa menjaga untuk keberlanjutan sumber daya alam. Oke. Jadi apa tujuan sasi? Tujuannya adalah untuk mempertahankan alam dan sumber daya alam, tentang menjaga kualitas dan bentuknya hasil alam dan menjaga tata aturan masyarakat. Oke, jadi ini ayat Alkitab yang dapat dikaitkan dengan kegiatan sasi, yaitu diambil dari Kejadian 1 ayat 28. Penguasaan yang diberikan Allah kepada manusia terhadap alam semesta, juga memberi kewajiban untuk merawat dan melestarikan ciptaan Tuhan. Oke, relevansi atau hubungan sasi dengan konsep melestarikan alam di masa kini. Oke, jadi sasi itu melindungi akses manusia terhadap sumber daya supaya membatasi kegunaan. Oke. Nah, sekian dari kami. Thank you and God bless. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pasal 3. Di sini ada Catherine, Nicole, Ani, Felicia. Apa itu paca goya? Paca berarti membersihkan, sementara goya berarti tempat keramat. Secara konseptual artinya adalah ritual adat di lokasi keramat Dewi Keselamatan Anak, Cucu, dan warga alam. Kalau D, ya. Oh ya, untuk asal-usul paca goya ini berasal dari Tidore, Maluku Utara di kampung Kalau. Kemudian latar belakangnya itu merupakan bentuk upacara menjaga alam sebagai wadah untuk berdamai dan sekaligus bersahabat dengan alam semesta. Oke, baik. Lanjut. Tujuan dan manfaatnya adalah yang pertama tujuannya bisa untuk tidak merusak dan mengambil berlebih dari alam. Untuk manfaatnya adalah untuk menjaga alam. Terus kita bisa makna teologis yang dapat diambil contoh akibatnya. Maknanya itu dengan semua yang diberi Tuhan, kita sebagai manusia itu kita harus bisa menjaganya dan menggunakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini Alkitabnya kita ada Kejadian 2 ayat 3 yang bunyinya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskan, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan pencipta yang telah dibuatnya. Yang terakhir, relevansi atau hubungan sasi dengan konsep melestarikan alam di masa kini. Jadi tradisi ini sangat relevan khususnya di masa kini karena sekarang kan sering terjadi kerusakan alam. Jadi dengan tradisi ini kita harus menggunakan alam dan tetap menjaga kelestarian. Oke. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Mari yang berikut. Yang berikut ada kelompok 6 yang mempresentasikan bagian keempat. Silakan. Ya, salah satu konsep pelestarian alam yang ada dalam dunia modern ini yaitu 3R, gerakan 3R. Reuse, recycle, and reduce. Ya, merupakan upaya untuk kita dalam menjaga kondisi alam dan mempergunakan bahan atau limbah secara baik dan ramah lingkungan. Oke, terima kasih. Oke, jadi anak-anak sedikit kesimpulan aja berkaitan dengan materi kita hari ini adalah kita belajar tentang sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel ya di dalam merawat atau mengelola alam. Namanya apa tadi? Apa Carol? Tradisi bangsa Israel tadi apa?
Hah? Tahun Sabat, ya. Tahun Sabat. Oke. Sedangkan yang tadi di tradisi Indonesia juga ada kan? Indonesia ternyata punya tradisi juga dalam merawat alam. Tadi kelompoknya Bunga presentasi tentang sasi, oke. Kelompoknya Catherine Pacagoya, ya. Itu masih sama-sama dari Maluku, dari Indonesia Timur. Oke. Sasi Pacagoya. Terus ada juga yang namanya Rasulan, tapi tadi belum presentasi ya. Itu juga dari Jawa, ya. Itu harusnya dari Jawa, dari Yogyakarta, ya teman-teman. Jadi di negara kita ternyata punya banyak cara untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Tinggal bagaimana kita sendiri punya kesadaran itu untuk melestarikan daerah kita yang dikenal dengan Nusa Indah Nirmala tadi, ya. Yang alam di mana ketika Allah sudah menciptakan alam semesta ini dengan keindahannya, ya. Awalnya kan indah toh. Hari pertama penciptaan sampai dengan hari ke-6, semua ciptaan Tuhan bilang itu baik. Tapi hari ini, fakta saat ini ada masih banyak kerusakan alam. Akibat dari siapa? Manusia. Nah, inilah yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Untuk menjawab apa? Menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana kita melestarikan alam kita? Ya teman-teman ya. Oke, ini tugas scrapbooknya ini kan sudah ya. Teman-teman tinggal nanti lanjutkan saja. Terus sedikit kesimpulan bagi kita untuk bagaimana belajar ya, bahwa kekayaan alam kita ini harus dijaga dan dilestarikan ya. Jangan sampai ya banyak penyakit itu bukan karena ulah siapa-siapa, tapi karena ulah diri kita ya. Kita mencemari air, ya berdampak bagi kita lagi, gitu kan? Oke, percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu. Kalau bangsa Israel di tahun ke-7 diminta berhenti, tapi tahun ke-6 Tuhan cukupkan mereka. Bukan cukupan ya, melipat gandakan hasil mereka. Maka sama juga teman-teman dan juga Pak Ariwa ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita kalau kita taat dalam menjaga alam kita. Oke, itu sekian dari Pak Ariwa. Mari kita akhiri dengan berdoa ya teman-teman ya. Oke. Tadi dibuka oleh Yoel, tutup oleh salah satu perempuan. Ada yang mau dengan senang hati? Ya, mari Kimi ya. Kimi sudah siap-siap ke depan. Mari Kimi. Oke. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat menjalani pelajaran agama ini dengan baik dengan Pak Ariwa. Sekarang kami akan menuju ke pelajaran selanjutnya. Mohon berkati kali semua. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kimi. Tuhan berkati.